Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu Nusantaraku. Baik saudara sebangsa setanah air, pada kesempatan pertama ini saya akan memulai menjelaskan untuk mendeskripsikan semua tulisan-tulisan saya. Dan untuk tulisan yang pertama saya ini dimuat pada tanggal 21 Januari tahun 2023. Jadi latar belakang dari tulisan yang berjudul Gagalnya Klaim Nasab Habib Ba'alwi Yaman sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW ini dimuat setahun setengah yang silam. Dan ini saya ambil dari salah satu yang memuat, yaitu dari situs qbadindo.com. Kenapa? Karena fotonya paling tampan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, para pejuang pelurus nasab Nabi dan sejarah Nusantara sudah memperjuangkan ini sekitar 3-4 tahun silam. Tetapi kemudian sebenarnya banyak senior-senior kami, termasuk salah satunya adalah Kiai Haji Syarif Rahmat, yang beliau telah mengadakan suatu seminar tahun 2015 untuk membedah tentang sejarah Islam di Nusantara. Dan beliau juga ketika pada tanggal 19 Januari 2023, artinya 2 hari sebelum tulisan ini tayang di majalah online qbadindo.com ini, itu beliau memanggil saya, Kiai Haji Imaduddin Usman, Tubagus Nur Fadil, dan keluarga Banten waktu itu di depan santri-santri pada Suka, pada Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Beliau ulang tahun Kamis malam Jumat, saya masih ingat. Kemudian akhirnya kami melakukan narasi pemaparan di hadapan beliau, dan akhirnya kami sejalan. Kebetulan Kiai Syarif Rahmat juga masih satu bani dengan saya, Bani Sokopuro, Bani Syihabuddin dari Ngayub Soekarto Hadiningrat. Dan juga akhirnya nyambung juga nanti pada akhirnya dengan Gus Fuad Pleret yang juga masih keluarga kami juga. Pada akhirnya juga nyambung dengan Dr. Sugeng Sugiharto yang masih kerabat. Jadi alhamdulillah di keluarga kami, Bani Syihabuddin, Bani Sokopuro, Bani Fakih sebenarnya, Kiai Fakih juga, Kiai Fakih itu kami masih nyambung nasab dengan pendiri Masjid Agung Kesultanan Ngayub Soekarto Hadiningrat. Itu bersama-sama dengan keluarga dari Trah Kesultanan Kerajaan Nusantara lain, dan juga keluarga Trah Pondok Pesantren Indonesia yang kerasahannya sama dan memiliki pemikiran sama, memiliki kecurigaan sama, memiliki keilmuan yang pada akhirnya kami bertanya sampai ke Nakobah Maroko, ke Nakobah internasional. Ada keluarga besar Asyaibani Al-Idrisi, Said Zulfikar dan keluarga besarnya. Ada Said Muhsin, ada Said Darobi, Said Samsul Arifin, dan juga keluarga Naat, ya, terutama yang Nakobah Ansab Aulia Tis'ah yang mengawali juga maju tes DNA. Itu menjadi pejuang-pejuang awal di dalam narasi ini, yang akhirnya sekarang netizen Indonesia semua orang-orang yang mau berpikiran waras, cerdas, terbuka, menerima ilmu pengetahuan, logika, akal sehat, akhirnya bisa sepaham dan bisa mengerti bahwa narasi mengaku keluarga keturunan Nabi dari klaim Ba'alwi Yaman ini ternyata gagal total. Di tulisan ini menjadi dasar dari tulisan saya yang berikutnya, karena di sini dijelaskan secara garis besar tentang bagaimana siapa itu Said Ahmad bin Isa, putranya 3, tidak pernah hijrah ke Yaman. Kemudian juga kesaksian dari Nakib Irak, ya semoga nanti secepatnya bisa hadir di Indonesia, termasuk baik Nakib internasional maupun Nakib keluarga Bani Jamil kalau nggak salah namanya, yang mencatat 3 keturunan dari Said Ahmad bin Isa, Said Muhammad Ali dan Husain. Itu punya nakobah, dan moga-moga bisa segera hadir di Nusantara ini untuk memberi kesaksian bahwa mereka punya kakek datuk hanya 3, putranya Ahmad bin Isa, tidak punya datuk namanya Ubaidillah yang katanya hijrah ke Yaman. Apalagi kakeknya katanya hijrah ke Yaman, yang ternyata
makamnya itu ditemukan di Husaisa itu dari takwil mimpi. Ada aja. Jadi secara di sini dijelaskan bahwa juga bagaimana secara DNA itu Najwa Shihab putrinya Profesor Quraish Shihab, bapaknya Shihab, ibunya Asghaf, ternyata setelah tes DNA melalui lembaga Eijkman di bawah LIPI, waktu itu kalau nggak salah Profesor Herawati Sudoyo, ilmuwan kenamaan kita, ilmuwan genetik kenamaan kita, beliau kelas dunia, penelitian sampai ke Madagaskar, ke macam-macam lah. Itu ternyata dari autosomal DNA-nya cuma 3%. Nah, bayangkan seorang yang katanya aku cucu Nabi kok DNA autosomalnya 3%. Dan ini kemudian ternyata bukan barang baru di Timur Tengah sana, itu sudah lama sebenarnya. Awal tahun 2000-an itu sudah terbongkar bahwa mereka sebenarnya sama sekali bukan orang Arab, tetapi orang Kaukasus, haplogrup G, itu Kaukasia, keturunan Nabi Muhammad yang terdata berabad-abad, terkonfirmasi, saling mengenal, saling mencatat, dan masyhur itu mencatat ternyata bahwa haplogrup mereka J1, dan sudah diketemukan. Di sini juga saya tulis tentang kode mutasi Imam Ali, Imam putranya Imam Hussein, dan juga putranya Imam Hasan. Walaupun saya tulis di situ FGC 8702, ternyata SNP ini adalah dari cucunya Imam Hasan. Imam Hasan sendiri sampai sekarang pemetaannya masih berdasarkan STR. Apa itu SNP, single nucleotide polymorphism, dan short tandem repeat, nanti dijelaskan di tulisan berikutnya. Tapi tulisan awal ini menjadi pondasi, menjadi kerangka induk berpikir untuk nanti dijabarkan di tulisan-tulisan saya selanjutnya. Alhamdulillah sekarang netizen dan putra-putri Nusantara yang mau berpikir sehat dengan logika dan ilmu pengetahuan ini mau menjadi orang yang berperadaban di Nusantara. Kenapa? Karena apa? Membangun peradaban itu harus dengan logika dan akal sehat. Tanpa itu nonsens. Mereka yang dengan doktrin sesat mesti menggunakan dongeng, mesti menggunakan frame palsu, klaim sesat, dan lain-lain. Pasti lawannya akan selalu seperti itu. Tetapi ketika diuji beneran dengan kajian ilmu, kajian baik makro maupun mikro, pasti orang-orang yang basis keilmuannya lemah mesti akan tumbang. Dan itu terjadi di sudut peradaban manapun. Mereka yang secara logika lemah mesti akan kalah dengan yang logikanya kuat. Walaupun mungkin katanya Abraham Lincoln, engkau bisa menipu sebagian orang selamanya, atau mungkin engkau bisa menipu semua orang di suatu waktu, tapi tidak mungkin engkau bisa menipu semua orang selamanya. Tidak mungkin, pasti nanti akan terbongkar kebohongan itu. Ini saya jelaskan semua tentang sekilas tentang narkoba, tentang sejarah, tentang apa itu tes DNA dan lain-lain. Sebenarnya ini adalah merupakan kesimpulan yang telah saya tulis di banyak grup WA, grup media sosial selama 3-4 tahun ini. Banyak pejuang hebat, saya hanyalah debu kecil di antara orang-orang besar, orang hebat itu. Keluarga Trah Wali Songo, keluarga dari Kesultanan Nusantara dan lain-lain. Saya hanyalah debu kecil yang sebenarnya tanpa saya pun ini sudah waktunya Pak Awi itu tumbang. Tanpa saya, tanpa Kiai Imad, tanpa Kiai Salim Rahmat, tanpa Gus Fuad, tanpa siapapun, mudah bagi Allah kalau sudah waktunya tumbang itu akan runtuh dan hancur semacam itu. Dan bisa dibaca sendiri tulisan ini untuk refresh saja. Semoga nanti bisa diperjelas di tulisan berikutnya dan latar belakang apa saya menulis semua ini. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wa'alafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu Nusantara. Terima kasih.